Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu seperti biasa untuk orang tua kita, saudara kita, kerabat kita yang masih hidup. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Dan yang sudah meninggal semoga diampuni segala khilaf salahnya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semua semoga diberikan manfaat dunia dan akhirat, diberikan kemudahan urusan, dilancarkan rezeki, sehat badan, selalu berada dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini kita bergeser sedikit. Yang seharusnya pembahasan kita selanjutnya itu tentang sholat qashar. Tapi ini momen terakhir di bulan Ramadan, sedikit kita bahas tentang masalah zakat, ya gitu ya. Zakat, karena ada salah satu jenis zakat yang diwajibkan bagi orang muslim pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, pertama yang kita perlu ketahui itu bahwa apa sebenarnya makna daripada zakat itu sendiri. Kita sering ngomong zakat gitu ya. Tapi apakah kita tahu makna zakat itu sendiri? Perintah di dalam Al-Quran jelas, banyak sekali dan selalu berkaitan dengan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, wa iqamatus sholah wa itauz zakah, aqimis sholah wa atuz zakah. Banyak sekali perintah yang selalu berkaitan dengan zakat, selalu bersanding dengan sholat. Karena salah satu sholat itu tadi ibadah kita yang langsung sebagai perantara komunikasi kita kepada Allah. Sedangkan zakat selain ibadah kepada Allah, tapi ada nilai aspek sosialnya. Jadi antara hablum minallahnya terjalin, hubungan kepada Allahnya melalui sholat, lalu hablum minan nasnya melalui zakat. Nah, banyak perintah-perintah di dalam Al-Quran yang selalu berkaitan. Maka dulu pada awal mula masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali ya kalau kita nonton film di TV gitu ya tentang Umar, itu di awal-awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau pada masa awal-awal meninggalnya Rasulullah, itu banyak kelompok-kelompok tertentu yang mau, misalnya hanya mau sholat aja, nggak mau bayar zakat karena sayang sama hartanya. Nah, ada juga yang mau bayar zakat aja nggak mau sholat gitu. Nah, bahkan dikatakan ya, wallahi la uqatilan nas man yufarik bainas shalah wa zakat. Abu Bakar itu siap untuk memerangi siapapun yang memang mereka itu mau memisahkan antara sholat dan zakat gitu. Karena tadi perintah sholat dengan zakat itu banyak sekali yang selalu beriringan di dalam Al-Quran. Nah, zakat kalau kita artikan secara bahasa itu an-nama, adanya tumbuh. Jadi zakat itu artinya tumbuh secara bahasanya. Tumbuh memang secara zahir kasat mata zakat itu mengurangi harta kita ya.
mengurangi harta kita, tapi pada hakikatnya itu membuat harta kita menjadi tumbuh gitu ya, tumbuh. Maka salah satu makna zakat itu adalah tumbuh. Lalu ada watuhru, suci ya. Zakat itu artinya bisa jadi suci, atau ada yang menambahkan makna zakat secara bahasa itu, ada yang menamakan dengan barokah, ada keberkahan di dalam zakat itu. Makanya orang banyak sering-sering sedekah zakat gitu ya. Nah, adapun secara istilah, secara makna yang istilahnya itu adalah zakat disebut dengan ismun limalin makhsusin, suatu nama untuk harta yang khusus. Jadi ada suatu tertentu, syarat-syarat tertentu yang memang diwajibkan seseorang itu untuk mengeluarkan zakatnya. Yukhadu min malin makhsusin, yang diambil dari harta yang khusus, yusarrifu li ta'ifatin makhsusatin, dan kemudian disebarkan atau dibagikan harta zakat ini, kumpulan daripada zakat ini untuk sekelompok orang yang memang dikhususkan di dalam Al-Quran. Biasa disebut dengan 8 asnaf. Ada 8 golongan yang memang diperbolehkan di dalam syariat untuk mendapatkan dana zakat atau sedekah dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan zakat itu berarti dia hartanya khusus, lalu ditasarrufkan, diberikan, disebarkan kepada golongan-golongan tertentu. Nggak bisa semua golongan bisa mendapatkan harta zakat gitu ya. Ya, makanya ada dalilnya itu innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama pasti buat orang fakir. Di situ nggak disebutkan yatim piatu, tidak disebutkan, karena tidak semua anak yatim itu fakir atau miskin. Coba kalau yang anak yatim dapat warisan dari bapaknya mall Alam Sutra, ya bapaknya meninggal, dia anak yatim tapi dia pewaris tunggal gitu ya, bapaknya punya mall Alam Sutra, punya showroom mobil, ya nggak harus dijakati. Tapi kalau dia fakir, dia miskin, maka dia mendapatkan bagian daripada harta zakat itu. Ya, kalau gitu boleh nggak itu yang itu? Yang hartanya yang pewaris tunggal atau? Ya kalau dia, maka nggak disebutkan yatim itu. Yang disebutkan itu fakir dan miskin, lil fuqara wal masakin. Nah, itu nanti ada 8 asnaf ya, ada 8 golongan orang yang memang boleh mendapatkan zakat. Fakir, miskin, ibnu sabil, lagi fisabilillah, orang yang punya hutang, yang mu'alaf dan sebagainya. Nah, ada syarat wajib zakat. Yang pertama, orang boleh terkena zakat itu pertama Islam ya. Islam itu kalau dia sudah mencapai syarat-syarat tertentunya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana dengan yang murtad? Ya, murtad itu hartanya mauquf, hartanya berhenti, diberhentikan sejenak sampai dia masuk ke dalam Islam, baru kewajiban zakatnya tetap ada, tapi dia berhenti sejenak selama dia itu keluar daripada ajaran Islam. Pada saat dia taubat, maka ada kewajiban zakat untuknya. Kemudian hurriyah, merdeka gitu ya, bukan budak. Kalau dulu masih ada budak, kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan gitu. Lalu yang ketiga al-milkut tam, ya, ada milkut tamnya, kepemilikan penuh gitu. Ada kepemilikan penuh, harta itu nggak boleh harta kongsian, gabungan, belum jelas pemiliknya, maka harta itu harus dimiliki secara penuh. Contoh dalam jual beli pun seperti itu. Dalam jual beli, harta itu barang yang kita punya harus barang yang memang sudah kita miliki secara penuh. Kecuali kita jadi reseller gitu ya. Tapi di situ pun ada akadnya. Nah, maka kalau barang kita itu sudah kepemilikan penuh, kita mau jual berapapun silakan saja, karena sudah kepemilikan kita. Udah mutlak buat kita. Lalu ada al-haul, sudah mencapai haulnya 1 tahun. Hartanya dikalkulasikan, diakumulasikan selama 1 tahun. Baru nanti kalau sudah mencapai nisabnya, syarat yang terakhir itu adalah nisab. Sudah mencapai nisabnya sekitar 80-an gram emas, 80, 85, 88 atau gimana, mayoritas itu adalah 85 gram emas nisabnya, baru dia dikenakan zakat. Nah, ini disebut dengan zakat harta, zakat mal. Nah, itu. Pembagian zakat dibagi menjadi 2 ya.
Yang pertama itu zakatul mal, zakat harta. Tadi ada kategorinya, mikutam, dia harus ada hartanya berkembang dan berkembang tumbuh. Lalu hartanya itu sudah mencapai haul dan nisab, sudah 1 tahun dan juga mencapai nisabnya, kadarnya itu, baru dia diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% biasanya. Kalau memang itu masuknya zakat mal. Lalu yang kedua yang kita hadapi sekarang di bulan suci Ramadan itu ada yang disebut dengan zakatul fitri. Nah, ada yang menyebut zakatul fitrah. Kalau kita zakat fitrah seringnya ya. Tapi di redaksi-redaksi kebanyakan hadis itu zakatul fitri, karena ada yang membedakan juga makna antara fitri dengan fitrah gitu. Kenapa disebut fitri? Karena memang di situ kita habis puasa lalu berbuka. Di situ ada zakat fitrah. Kalau fitrah ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan fitrah itu Islam. Ya, kayak hadis misalnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah atau lahir dalam keadaan Islam. Makanya ada yang memaknanya zakatul fitri. Nah, zakatul fitri ini disebut juga dengan zakatul abdan, zakat badan. Ya, pembayaran zakat untuk badan kita. Ada nama lain daripada zakat fitri itu. Nah, dalil dari Al-Quran sudah khud min amwalihim shadaqatan. Ini umum dalilnya. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, orang agnia, yang kaya, yang mampu, ya. Shadaqatan, sedekah. Bahasanya sedekah tapi dimaknai oleh para ulama disebut zakat karena ada kata perintah di awal. Maka sedekah yang tadinya dianggap sunnah, maka karena ada kata perintah di awal dipahami bahwa sedekah di sini adalah zakat. Tutahhiruhum, yang dengan sedekah itu bisa mensucikan mereka. Jadi bukan mensucikan harta, jadi mensucikan orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi enggak kalau ada istilah bayarlah zakatmu akan mensucikan hartamu, tidak. Karena bahasa ayatnya itu tutahhiruhum, mensucikan mereka. Mereka itu adalah orang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat tadi yang diambil hartanya, gitu ya. Diambil bukan berarti dicolong, bukan ya. Bukan berarti dicolong, tapi nah, wa tuzakihim biha, dan juga mensucikan mereka dengan mengeluarkan zakat. Ini dalil kewajiban mengeluarkan zakat selain daripada tadi aqimus shalah wa atuz zakah, iqamatus shalah wa itauz zakah. Nah, dalil dari hadis tentang zakat fitrah ini ada di riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Bukhari bahwa dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, farada zakat al-fitri, ya, difardukan zakat fitri min Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu khusus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Alan nasi, ya, atas manusia atau muslim. So'an, ukurannya so'an. 1 sok. Nanti 1 sok itu ukurannya banyak gitu ya. Nanti ada pembagiannya. So'an min tamrin au so'an min sya'irin au kulli hurrin au abdin zakarin au untha minal muslimin. Jadi 1 sok dari tamer, dari korma, atau 1 sok dari gandum syair, ala kulli hurrin, atas setiap orang yang merdeka, ataupun abdin atau budak, ya. Zakarin au untha, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari golongan orang-orang Islam. Jadi zakat fitri itu wajib bagi setiap orang. Mau dia balik, mau dia belum balik, anak kecil, budak, merdeka, ya. Kalau memang dia lahir masih di bulan suci Ramadan sebelum datangnya Idul Fitri, sholat Id, maka dia masih wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Misalnya malam takbiran anaknya lahiran, nah itu masih kena wajib itu zakat fitrah, gitu ya. Karena batas terakhir itu adalah pada saat sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, maka masih disebut zakatun makbulah, masih disebut zakat yang masih diterima sebagai zakat fitri. Kalau dia dibayarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka disebut sedekah biasa, gitu ya. Nah, ini dalil untuk kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Nah, zakat ini
diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, berbarengan dengan diwajibkannya dengan puasa Ramadan. Nah, di sini diambil kewajibannya. Nah, kadar satu sok itu berapa gitu ya? Karena satu sok itu berbeda-beda antara satu tempat dengan yang lain, antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Contoh, di dalam mazhab Syafi'i satu sok itu kadarnya antara 2,2 kg sampai 2,5 kg. Ada yang untuk apa namanya, kehati-hatian digenapkan saja lah 3 kg. Atau kalau kita dikonversikan ke dalam liter biasanya 3,5 liter gitu ya. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi itu 3,8 kg. Itu juga berbeda-beda nantinya. Dia bentuk, kalau dia gandum berapa kilogram, nanti kalau dia kurma berapa jadi berapa kilogram, itu beda-beda takarannya. Tapi secara umum seperti inilah gambarannya. Mazhab Syafi'i 2,5 kg, nanti dikonversikan menjadi 3,5 liter. Itu tidak beda jauh dengan mazhab Maliki gitu ya. Ini untuk yang kita ambil di sini, yang biasa kalau memang mau bayarnya dengan beras, maka kita mengeluarkan 3,5 liter. 3,5 liter atau 2,5 kg. Nah, itu zakat fitr. Nah, kemudian banyak perdebatan yang ada gitu ya. Zakat fitrah menggunakan uang gitu ya. Zakat fitrah dengan uang, wow, rame gitu. Setiap bulan Ramadan pasti rame perdebatan tentang zakat fitrah menggunakan uang. Nah, kalau kesepakatan ada jumhurul ulama, 3 mazhab, kalau kita baca ada kesepakatan antara 3 mazhab itu, antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, itu bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu harus dengan kutul balad. Kutul balad itu makanan pokok suatu negeri. Jadi dilihat makanan pokoknya apa. Nah, itu. Kalau dia di sana makanan pokoknya syair, gandum, maka dia mengeluarkannya ukuran gandum. Kalau dia makanan pokoknya kurma misalnya, karena ada di hadisnya ada kurma, berarti dia mengeluarkan zakat fitrahnya dengan kurma. Kalau di Indonesia dikiaskan di sana syair, karena di sini makanan pokoknya itu beras, maka yang digunakan adalah beras gitu. Makanya tapi dengan patokan itu sebagai kutul balad. Jadi sebagai makanan pokok suatu negeri gitu. Kalau mazhab Hanafi yang tadi secara mutlak mayoritas ulama 3 mazhab yang tadi itu haram mengeluarkan dengan zakat, mengeluarkan dengan uang. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, walaupun terakhir-terakhir ini ada yang berpendapat di salah satu ulama mazhab Maliki pun ada yang memperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Makanya diambil pendapatnya sekarang di Indonesia itu nggak ngikut mazhab Syafi'i, ada mengikuti qaul salah seorang mazhab Maliki ya, dia yang memperbolehkan bayar zakat fitrah dikonversikan dengan uang, dengan qimahnya, harganya berapa gitu ya, harganya berapa itu di salah yang sekarang kita pakai. Jadi yang sekarang kita pakai yang bayar zakat pakai uang gitu ya, itu adalah bayar zakat yang memang mengambil pendapatnya salah satu ulama dari mazhab Maliki. Ada salah satu yang berpendapat seperti itu. Kalau mazhab Hanafi boleh itu dikonversikan menjadi uang jumlah zakatnya. Misalnya kalau 3,8 kg dikonversikan dengan uang, berarti misalnya berapa sekarang yang biasa dimakan beras harga yang berapa duit, misalnya 10.000 seliter gitu ya. Hitungan liter sama kilo kan harganya beda. Ya, beda. Maka kalau dikonversikan 3,8 kg itu bisa sampai 4 liter lebih ya. 4 liter lebih. Tinggal nanti dilihat kira-kira dikonversikannya bisa sampai mana gitu. Seberapa, saya nggak bisa ngecek. Boleh dengan dalil bahwa lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu mendapatkan kebaikan kecuali menginfakkan apa yang kalian cintai gitu. Jadi yang sekarang yang paling disukai sama orang itu kan duit gitu ya.
duit, uang. Dengan uang kita bisa beli apa aja. Dengan uang yang tadinya ya, kalau pakai beras, pakai syair kan masa cuma makan beras doang kagak ada lauknya gitu ya. Ada dua versi, kadang cewek beras, cowok duit, Gitu. Badan lu gitu. Nah, dengan pendapat lain juga di salah satu ulamanya itu, dulu itu Nabi mewajibkan dengan makanan pokok itu karena memang yang paling mudah untuk dijumpai zaman Nabi itu ya makanan pokok. Karena peredaran mata uang pada saat zaman Nabi itu masih sedikit. Walaupun sudah ada mata uang dirham dan dinar, tapi peredarannya masih sedikit dan masih sulit sekali. Makanya dulu itu untuk memudahkan mengeluarkan zakat, maka diambillah sesuatu yang paling mudah untuk didapati dan ditemui. Ya, yaitu salah satunya adalah makanan pokok. Orang dulu makannya roti, gandum ya, zaman Nabi. Nah, yang punya uang dinar dirham itu ya saudagar-saudagar kaya saja. Yang orang-orang biasa, yang orang-orang ekonominya menengah ke bawah ya sulit untuk mendapatkan dinar dan dirham. Karena memang dinar dirham itu bukan mata uang asli yang dimiliki oleh Mekah pada saat itu. Karena belum disebut Saudi Arabia ya. Saudi Arabia itu pada saat sekarang-karang aja. Mulai tahun 90-an ya, 1900-an awal-awal merdeka karena dikuasai oleh keluarga dari Saud. Maka disebut Saudi Arabia. Nah, kemudian tadi sudah ada pembahasan sedikit tentang zakat fitrah yang perdebatan-perdebatan yang ada saat ini. Silakan monggo yang mau bayarnya pakai beras, monggo yang mau bayar pakai uang juga monggo. Kenapa sih diambilnya mazhab Maliki membolehkan qimah membayar zakat itu dengan uang? Karena kadarnya itu nggak beda jauh dengan mazhab Syafi'i. Kalau ngambil mazhab Hanafi yang dikonversikan dengan uang, maka bakal mahal banget. Nggak mungkin 40.000 di sini. Atau di bagian daerah lain nggak mungkin 30.000. Bahkan bisa sampai 100.000. Ya, coba kalau 4,8 kg kita beli beras yang 5 kg itu sudah nyampe 50 lebih. Hampir 60.000 lebih. Ya, 60.000 lebih. Berarti nggak mungkin 40.000 di kita gitu ya. Kalau di Tangerang 40.000, di daerah-daerah lain Jawa Barat masih ada yang 30, tergantung wilayahnya karena harga beras juga berbeda-beda, tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, apa sih hikmahnya gitu ya? Hikmahnya atau manfaatnya dari kita mengeluarkan zakat? Ada yang pertama tadi, karena makna zakat yang pertama itu adalah an-nama, adanya tumbuhnya harta gitu ya. Harta kita bertambah. Nah, maka di sini salah satu hikmah atau manfaat daripada membayar zakat itu adalah bertambahnya harta kita. Dalilnya ada manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang dia datang dengan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 ganjaran kebaikannya. Nah, zakat ini adalah salah satu bentuk kebaikan. Jadi salah satu bentuk kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Atau di ayat yang lain di surat Al-Baqarah itu dari 1 lalu dia tumbuh sampai dengan 700 kali lipat. Dari 7 cabang, dari cabang-cabangnya tumbuh lagi. Bahkan kata Allah yudha'ifu liman yasha. Ya. Kalau di ayatnya itu matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ibarat kata satu biji ambatat sab'a sanabil, lalu tumbuh dari satu ini 7 cabang. Ya, dari 7 cabang ini akan tumbuh lagi 100. Ya, gitu. Jadi 7 dikali 100 sama dengan 700. Bahkan kata Allah bisa jadi yudha'afu liman yasha, dilipat gandakan semaunya Allah, sekehendaknya Allah. Bisa lebih dari 700 kali lipat. Makanya ada ustadz yang konsen di bagian zakat. Ayo bayar zakat, ayo bayar sedekah, ayo sedekah, memperlancar rizki, mempermudah urusan gitu ya. Karena dalilnya tadi ada juga, karena zakat itu adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah. Di surat At-Talaq itu dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kayak salah satu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau meninfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Lagi susah aja kita masih dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah gitu ya. Lagi susah itu. Apalagi lagi ke dalam keadaan lapang, lagi banyak duit di mana-mana gitu, banda di mana-mana. Masa masih malas aja mengeluarkan sedekah. Ini lagi susahnya aja kita masih dimintakan zakat atau dimintakan untuk mengeluarkan sedekah. Nah, karena memang rezeki itu yang sudah mengatur adalah Allah. Lalu yang kedua itu mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa tadi ayatnya sudah. Ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, membersihkan dan mensucikan dia. Wa tuzakihim juga. Dalam hadis itu dikatakan bahwa zakatul fitri itu salah satunya adalah bentuknya tuhratan lisaim, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari kelalaian, minal lagwi wal lahwi, dari kelalaian dia, dari perbuatan-perbuatan yang memang dia yang tidak bermanfaat dia kerjakan selama bulan suci Ramadan. Itu salah satunya untuk menghapus itu tuh. Nah, dalam bahasa hadisnya. Wa tu'matan lil masakin. Nah, ini fungsi yang ketiga itu adalah membantu fakir miskin. Salah satu bentuknya. Karena perintah dalil hadis itu, buatlah orang miskin itu pada hari raya dia kaya. Biar pada saat hari raya itu dia nggak minta-minta lagi. Ikut sama-sama dia merayakan hari raya Idul Fitri. Maka dengan adanya zakat itu udah buatlah kaya orang miskin, biar pada saat hari raya itu dia nggak minta-minta sama orang. Nah, dulu udah nggak ada pengemis pinggir jalan, orang udah dikasih makanan, udah dikasih banda ya. Kadang ada yang nyumbang pakaian atau yang lainnya kalau yang punya rezeki yang lebih. Nah, itu yang diriwayatkan oleh rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Riwayat Abu Daud dan riwayat Ibnu Majah. Jadi fungsinya tuhratan lisaim, untuk mensucikan orang yang berpuasa, minar rafathi, minal lagwi war rafath, dari perbuatan-perbuatan yang dia perbuat yang buruk gitu ya. Dari lagwi, banyak bercanda, banyak apa, enggak fokus pada ibadahnya gitu ya, banyak kelupaan, kealfaan gitu dalam melaksanakan ibadah puasa. Ini sebagai pensucinya bagi diri dia. Wa tu'matan lil masakin, untuk sebagai fungsi memberikan makan bagi orang-orang miskin. Lalu fungsi atau manfaat yang selanjutnya adalah diberikan keberkahan. Diberikan keberkahan dan kemudahan urusan. Buktinya tadi dari ayat yang tadi, yudha'afu liman yasha, dilipat gandakan sekehendak Allah. Kalau Allah mau melipat gandakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada hal-hal sesuatu itu yang sulit dilakukan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, yang tadinya nggak punya apa-apa karena biasa sedekah, walaupun lagi susah dia sedekah, bantuin orang, ya nggak usah gede-gede lah, semampunya ya, semampunya kita. Kalau kita misalnya ada uang 5.000, ya kita keluarkan 5.000. Kalau emang adanya 2.000, kita keluarkan 2.000. Kalau adanya 2 juta, kita keluarkan 2 juta gitu. Karena salah satu bentuknya yaitu mengharapkan ridha Allah. Nanti kalau kita sudah mengharapkan ridha Allah, moga-moga Allah yudha'afu liman yasha, melipat gandakan sekehendak Allah. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita ngeluarin, kita bantuin orang 10.000, besok ada yang ngasih 100.000. Kadang kan juga ada yang begitu ya. Ya, ada yang begitu, kita bantuin ada orang. Makanya ngebantuin orang itu biar lebih manfaat, bantuin orang yang memang benar-benar mereka butuh. Kalau orang yang nggak butuh dibantuin biasa aja, nggak seneng. Ya, tapi kalau orang yang butuh banget dikasih sedikit pun udah senengnya minta ampun itu. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan yang kita berikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Sedikit banyak itu akan memberikan manfaat bagi orang lain, walaupun hanya sedikit. Harta yang banyak kalau diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan itu akan biasa-biasa saja. Kasih 1 juta, orang duit gue banyak, biasa aja gitu ya.
Tapi bagi orang yang tidak mampu, walaupun dikasih 20.000, alhamdulillah banget, seneng banget. Orang dia nyari duit segitu aja susah. Nah, gitu. Nah itu fungsinya kita untuk sedikit ada keberkahan nanti di dalam harta kita. Walaupun harta kita tidak banyak, tapi di dalam harta kita itu ada hak daripada orang lain. Kita keluarkan sedikit biar mendapatkan keberkahan dalam harta kita. Nah, tadi dalam ayat yang tadi, yang lainnya di surat At-Talaq itu, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, tadi siapa yang takwa kepada Allah akan diberikan baginya jalan keluar. Ada aja jalan keluar dari masalah-masalah yang dia dapat, gitu ya. Sedekah, dia sedekah, sering bantuin orang tanpa pamrih, tanpa tedeng aling-aling, nggak mikir dia siapa. Kalau emang dia butuh kita bantu, gitu ya. Tadi nanti pada saat kita ada kesulitan, pasti ada aja jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah. Ada aja itu manfaat yang kita dapatkan. Oh, mungkin itu salah satu keberkahan, atau ini mungkin adalah feedback yang kita dapatkan dari Allah. Kita bantuin orang lain, nanti Allah mengutus orang lain bantuin kita, gitu kan? Kadang kan kita nggak tahu tuh, kita nggak pernah kerasa gitu ya. Tiba-tiba ada aja kita lagi susah atau lagi apa di tengah jalan, ada tidak diduga-duga ada aja kira bagian sembako di pinggir jalan, ada yang ngasih amplop sampai 1 juta lebih, gitu ya. Ya gitu, si Mas lagi nge-grab, ngojek, tiba-tiba ada yang order pizza 200 box. Udah Mas, nggak usah dianterin, saya udah bayar gitu. Nah, udah jualin aja kan lumayan gitu kan. Kalau dibawa ke rumah nanti ujung-ujung cuma dikasih ke bebek. Hebat banget bebek makan pizza kan. Mendingan dijual aja di obral-obral 20.000 dijual 20.000 juga masih untung gitu. Wah, ntar kalau bebek makan pizza keluarnya emas. Ya. Ini kalau bebek yang makan pizza itu keluarnya emas telurnya. Nggak tahu karena kecampur sama yang lain atau gimana. Ya, tapi di situ insya Allah ada keberkahan yang akan kita dapatkan. Nah, itu sedikit gambaran tentang zakat. Jadi zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitri ya biasa. Kalau kita sebut biasanya zakatul fitri. Kalau kita masyarakat zakat fitrah. Walaupun tadi ada perbedaan pandangan, makna fitri dengan fitrah itu ada yang membedakan maknanya, gitu ya. Kenapa disebut zakat fitri? Karena memang di situ kita berbuka puasa. Ya, di situ salah satu kewajiban kita. Dimulainya kapan zakat fitri? Dalam mazhab Syafi'i, afdolnya itu mendekati. Nih 1 hari, 2 hari atau sebelum sholat Id, gitu ya. Tapi boleh nggak dari awal? Boleh, karena sudah dari awal itu kita sudah berbuka puasa dari awal, min awali Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Maka kalau yang membayar zakat itu sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, maka disebut zakatun makbulah. Zakatnya diterima sebagai zakat fitri. Tapi kalau dibayarkannya pasca sholat Id, disebut sodakotun minas sodakot. Ya, salah sedekah biasa saja. Tapi diterima nggak? Insya Allah diterima. Tapi tidak disebut dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal tadi ada beda-beda zakat mal. Ada harta misalnya dia yang dizakatkan di mal itu ada hewan ternak, gitu ya. 40 kambing zakatnya 1. Terus berkelipatan. Ada al-athman yang bentuknya dia barang mewah. Ada emas dan perak. Emasnya misalnya udah sampai 200 kg, ada zakatnya di situ 2,5%. Atau zuru, ada pertanian, zakat pertanian itu yaumah hasodih, pada saat dia itu panen, gitu ya. Pada saat dia panen nanti ada kadarnya berapa, misalnya nyampe nggak sampai berapa ratus kintal misalnya, baru nanti dikeluarkan zakatnya. Kalau dia pengairannya tidak menggunakan tidak mengeluarkan uang dan biaya, gitu ya, misalnya dari air hujan atau apa biasa gitu, maka zakatnya 10%. Kalau dia pengairannya itu mengeluarkan uang biaya, bikin bor air, ya nyedot pakai diesel atau apa yang memang mengeluarkan biaya, maka zakatnya 5%. Lalu nanti ada perkebunan, ada yang zakat urudut tijaroh, barang-barang dagangan. Ya, habis dagang untung gede gitu ya. Untung gede, duitnya banyak, udah keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Itu gambaran sedikit tentang zakat.
Jadi artinya yang zakat secara bahasa itu tumbuh atau suci atau berkah. Harta zakat itu dimaknai sebagai ismun limalin makhsusin, nama untuk suatu harta yang khusus dan diberikan kepada orang-orang yang khusus. Jadi nggak bisa sembarangan, udahlah sebar-sebarin baik begitu ya, nggak bisa, harus dengan sesuai dengan asnafnya, 8 asnaf itu. Bahkan ya tadi saya bilang anak yatim kalau dia kaya tidak wajib untuk diberikan, karena yang wajib di sini miskin, fakir ya, bukan karena yatim. Karena banyak yang yatim itu orang-orang kaya. Kalau dia sudah yatim piatu ditambah miskin fakir, boleh diberikan zakat. Tapi udah dia yatim tapi punya showroom, punya hotel yang kayak begitu mah nggak usah. Bahkan lebih berhak orang yang mu'alaf ketimbang orang yang yatim tapi kaya gitu ya. Karena mu'alaf jelas disebutkan dalam Al-Quran, wal mu'allafatu qulubuhum, yang memang orang yang baru masuk Islam walaupun dia orang kaya ya. Walaupun dia orang kaya, itu sebagai bentuk apa? Kepedulian orang Islam kepada orang yang baru masuk Islam. Ternyata Islam itu nggak ngebuang gitu ya, diperhatikan gitu ya. Bahkan orang yang punya hutang banyak itu ya, yang dia memang harus membayar hutangnya, itu bisa untuk mendapatkan harta zakat. Nah, atau dia ibnu sabil, ada fisabilillah, lagi berjuang di jalan Allah, jihad dan sebagainya, belajar, itu bisa menerima harta zakat. Makanya ada beasiswa pendidikan, misalnya beasiswa pendidikan dari Basnas atau apa untuk orang-orang yang tidak mampu. Karena memang itu salah satu bentuk penyaluran zakat yang memang sesuai dengan asnafnya. Sedikit ya pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ibadah puasa kita yang besok terakhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Dosa kita diampuni oleh Allah, ya gitu ya. Dan kita dijadikan nantinya akan dijadikan daripada ahli surga. Amin ya Allah. Karena orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Lisaimi farhatani. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Farhatun indal fitri, bahagia pada saat dia itu berbuka, udah nahan lapar haus dari pagi, nggak boleh bersenggama sama istri gitu ya, udah nahan segala-galanya lah gitu. Pada saat dia berbuka, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia akan bahagia pada saat dia bertemu dengan Tuhannya meninggal nanti. Maka ada pintunya, nama pintu surga namanya Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang sering berpuasa, rajin berpuasa. Maka tujuan daripada berpuasa itu di ayatnya itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya itu agar menjadi orang yang bertakwa. Tujuan goal daripada ibadah puasa ini menjadi orang yang bertakwa. Ini sebulan ini kita lagi dikasih pendidikan ini, madrasah, dimasukkan madrasah puasa, menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus ya, memberikan rasa yang sama bagi orang-orang di luar sana yang memang nggak pernah makan, nggak pernah minum ya. Kita merasakan hal yang sama, ternyata di luar sana, oh ternyata menahan lapar dan haus itu sangat berat. Nah tujuannya itu jadi orang yang bertakwa. Nah orang yang bertakwa sudah diberikan ganjaran oleh Allah. Di dunianya sudah diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Nanti di akhirat apa? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai yang kekal abadi selamanya. Wah, itu. Ya. Semoga apa yang kita laksanakan, nah ini sebagai madrasah untuk kita menghadapi 11 bulan ke depan. 11 bulan ke depan. Oh, ternyata dalam bulan puasa kita dituntut untuk nggak banyak ngegibah, nggak banyak ngatain orang, nggak banyak berkata buruk, berkata jahat kepada orang lain ya. Yang itu bisa nanti dipraktekkan untuk 11 bulan ke depan. Oh, ternyata kita harus menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, menjaga badan kita, menjaga pandangan kita ya. Semoga itu ada manfaatnya nanti. Nah ini sebulan ini kita ditempa, sebulan ini kita diberikan pelajaran oleh Allah
untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Ya, semoga nanti tadi dengan datangnya bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, ya semoga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa ta'abudana wa takhassuana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imata fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sawaba idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kull 'asir fatayassir ya yassir 'alaika yasir ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaikal katsir wa anta 'alimun biha wa basir faqdi hawaijana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika wa natasyaffa'u indaka bis salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqdi hajatina ya Allah fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits ya mughithu aghithna ya mughithu aghithna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya maulana ya sami' du'ana bi hurmati Muhammadin ballighna munana. Allahumma ya maulana ya sami' du'ana bi rahmatika fataqabbal du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.